Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam di mana Pak Bimo menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Ridan Ramadan dari kelas P4D. Saya memiliki NIM di sini 23341, 2331, 40700, 111096. Di sini pada kesempatan kali ini di sini saya akan menjelaskan atau melakukan presentasi untuk perbaikan nilai yang berjudul Fondasi Teknologi Masa Depan dan Implementasinya di Dunia Industri. Kayak gini ada yang bisa kita lihat ya. Today questionnya ada saya bawakan pada presentasi kali ini. Lalu di sini ada latar belakang, yang dimana latar belakang dari fondasi ini merupakan salah satu pertumbuhan lah data digital yang sangat cepat mendorong kebutuhan akan sistem penyimpanan dan pengolahan data yang lebih efisien dan fleksibel. Teknologi komputasi juga, teknologi komputasi tradisional tidak lagi mampu mengimbangi tuntutan skalabilitas dan kecepatan akses informasi yang terus berkembang. Cloud computing hadir sebagai solusi dengan menyediakan sumber daya komputasi yang elastis, efisien secara biaya, serta dapat diakses secara global melalui internet. Teknologi ini telah diadopsi oleh berbagai sektor seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, dan layanan kesehatan karena mampu meningkatkan efisiensi operasional, fleksibilitas kerja, serta andalan dalam pengelolaan data. Lalu tujuan presentasi pada kali ini yaitu memahami definisi dan konsep dasar cloud computing. Yang kedua yaitu mengidentifikasi jenis layanan dan deployment cloud. Yang ketiga menjelaskan penerapan cloud computing di industri nyata. Yang terakhir menyadari manfaat, tantangan, dan tren masa depan cloud computing. Oke, di sini metodologi penyusunan pada materi presentasi saya yang bawakan ini yaitu ada studi literatur yang dimana ada buku, jurnal, artikel online dan juga white papers. Lalu juga ada referensi utamanya yaitu ada NXT, AWS, Microsoft dan juga Google Cloud. Studi kasus dari perusahaan global dan juga lokal. Nah, apa sih cloud computing itu? Pendek pengetahuan saya, cloud computing merupakan suatu layanan yang menyediakan sumber daya komputasi seperti server, storage, database, jaringan, dan software melalui internet. Pengguna juga tidak perlu membeli atau mengelola perangkat keras sendiri, karena semua disediakan oleh penyedia layanan cloud. Layanan ini bersifat fleksibel, dapat diakses kapan saja dan di mana saja, selama terhubung ke internet, serta menggunakan sistem bayar sesuai pemakaian atau pay as you go. Cloud computing mendukung efisiensi, skalabilitas, dan kemudahan akses dalam berbagai bidang. Oke, sejarah cloud computing. Pada tahun 1960, ketika John McCarthy, seorang ilmuwan komputer, mengusulkan gagasan bahwa komputasi dapat dijual seperti utilitas publik. Melalui konsep time sharing, pada masa itu, ide ini masih dianggap futuristik karena keterbatasan teknologi. Lalu di tahun 1999, ketika Salesforce.com menjadi pelopor dalam menyediakan aplikasi bisnis melalui web, yaitu SaaS, atau bisa dibilang software as a service. Ini menjadi titik awal penggunaan layanan perangkat lunak tanpa harus diinstal di komputer pengguna. Lalu pada di tahun 2006, Amazon meluncurkan layanan Amazon Web Service atau AWS, termasuk Elastic Compute Cloud atau EC2, yang memungkinkan pengguna menyewa server virtual melalui internet. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam sejarah cloud modern dan membuka jalan bagi cloud seperti IaaS atau infrastruktur as a service. Lalu pada masa kini, cloud computing telah menjadi fondasi utama teknologi di berbagai sektor industri seperti bisnis, pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan juga hiburan. Penggunaan cloud berkembang pesat seiring dengan kebutuhan akan efisiensi, skalabilitas, dan juga mobilitas data. Lalu karakteristik cloud computing. Yang pertama ada on-demand self-service yang bisa dibilang pengguna bisa provisioning layanan tanpa interaksi manual. Lalu yang kedua ada broad network access. Layanan tersedia via internet dari berbagai perangkat. Lalu yang ketiga resource pooling. Sumber daya digunakan bersama dengan mekanisme multi-tenant. Lalu yang keempat ada rapid elasticity, dapat tumbuh atau menyusut sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir ada measure service yang dimana penggunaan sumber daya diukur dan dibayar sesuai pemakaian. Oke,
Di sini ada model layanan cloud. Yang pertama ada IaaS, yaitu Infrastructure as a Service, yang merupakan model layanan paling dasar, di mana penyedia cloud menyediakan infrastruktur virtual seperti virtual machine atau VM, storage, jaringan, dan sistem operasi. Contoh dari IaaS ini ada AWS EC2, ada Microsoft Azure, BMS, ada juga Google Compute Engine. Dan yang kedua ada PaaS, yang dimana platform as a service, yang dimana menyediakan platform lengkap untuk pengembangan, pengujian, dan penerapan aplikasi tanpa perlu mengelola infrastruktur dasar. PaaS ini cocok untuk para developer yang ingin fokus pada penulisan code tanpa mengurusi server, OS, atau runtime. Contohnya seperti Google App Engine, terus juga Heroku, Microsoft Azure, App Service. Dan yang ketiga ada SaaS atau Software as a Service, merupakan layanan aplikasi siap pakai yang bisa langsung digunakan oleh pengguna melalui web. Tidak perlu instalasi atau pemeliharaan perangkat lunak. Cocok untuk kebutuhan umum seperti email, kolaborasi, dan juga manajemen dokumen. Contohnya seperti Google Workspace atau Gmail dan juga Docs. Lalu juga ada Microsoft dan juga ada Zoom. Nah, model deployment cloud, yang dimana model deployment cloud dalam cloud computing mengacu pada bagaimana layanan cloud disediakan dan diakses oleh pengguna. Terdapat 4 jenis model deployment pertama, masing-masing disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan tingkat kontrol yang diinginkan. Yang pertama ada public cloud, yang dimana public cloud ini merupakan model di mana layanan cloud disediakan oleh pihak ketiga dan tersedia untuk umum melalui internet. Lalu yang kedua ada private cloud, yang dimana private cloud ini digunakan secara eksklusif oleh salah satu organisasi. Private cloud ini cocok untuk perusahaan besar atau instansi yang memiliki kebutuhan keamanan dan kepatuhan tinggi. Lalu yang ketiga itu ada hybrid cloud, yang dimana hybrid cloud menggabungkan public cloud dan private cloud, memungkinkan data dan aplikasi berpindah antar keduanya dengan aman. Cocok untuk organisasi yang membutuhkan skalabilitas sekaligus menjaga data sensitif secara lokal. Dan yang keempat, ada community cloud. Yang dimana community cloud ini digunakan bersama oleh beberapa organisasi yang memiliki kebutuhan, regulasi, atau kepentingan yang sama. Misalnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, atau pemerintahan. Cocok untuk organisasi yang memiliki standar keamanan dan kebijakan bersama. Lalu yang selanjutnya ada tradisional versus modern. Perbandingan antara sistem TI tradisional dan cloud computing dapat dilihat dari berbagai aspek utama yang berdampak langsung pada efisiensi, fleksibilitas, dan biaya operasional. Yang pertama dari biaya awal, pada sistem tradisional, organisasi harus mengeluarkan investasi besar di awal untuk membeli server perangkat keras dan infrastruktur pendukung. Biaya tinggi di awal. Sedangkan pada cloud tidak diperlukan pembelian perangkat keras. Pelayanan tersedia melalui model langganan atau bayar sesuai pemakaian. Itu adalah salah satu contoh tradisional kemudian. Lalu yang kedua ada arsitektur cloud computing. Arsitektur cloud computing itu ada berbagai jenis pada akhirnya. Yang pertama ada front end, yang dimana front end ini merupakan sistem pengguna atau user side yang berinteraksi langsung dengan layanan cloud. Lalu yang kedua ada back end. Back end adalah fungsi server atau cloud provider side yang menangani proses utama layanan cloud. Yang ketiga ada orkestrasi, yang dimana orkestrasi ini adalah lapisan pengelolaan yang mengatur, mengotomatiskan dan memantau seluruh operasi di lingkungan cloud. Oke, yang selanjutnya ada virtualisasi. Virtualisasi adalah teknologi yang memungkinkan satu server fisik menjalankan beberapa mesin virtual atau VM secara bersamaan masing-masing dengan sistem operasi dan aplikasinya sendiri. Lalu teknologi ini mengurangi kebutuhan perangkat keras, meningkatkan efisiensi dan memudahkan pengelolaan sumber daya. Virtualisasi menjadi dasar dari cloud computing karena memungkinkan layanan cloud berjalan secara fleksibel dan hemat biaya. Contoh tools dari virtualisasi itu ada VMware, IBM, dan juga Microsoft Hyper-V. Gitu. Di sini juga ada virtual machine versus container, yang dimana virtual machine menjalankan sistem operasi lengkap di atas hypervisor. Setiap VM membutuhkan sumber daya besar karena membawa OS-nya sendiri, lebih berat dan juga lambat. Tetapi isolasinya kuat. Sedangkan container hanya berisi aplikasi dan dependensinya berjalan di atas OS host secara bersamaan atau shared kernel. Lebih ringan, cepat, dan efisien. Cocok untuk aplikasi modern dan deployment yang cepat. Oke, di sini ada keamanan cloud computing. Yang pertama itu ada enkripsi data, lalu yang kedua ada autentikasi multifaktor, yang ketiga ada
kepatuhan terhadap standar. Yang keempat ada audit log dan pemantauan sistem. Kesimpulannya yang bisa kita lihat bahwasanya keamanan cloud bukan hanya tanggung jawab penyedia layanan, tapi juga pengguna share responsibility. Nah, cloud, peran cloud computing di setiap bidang. Yang pertama di kesehatan, yang dimana sistem rekam medis elektronik atau IMR, lalu cloud storage untuk radiologi, layanan telemedicine berbasis cloud, dan contoh aplikasinya yaitu Halodoc menggunakan Google Cloud. Yang kedua ada e-commerce yang dimana traffic tinggi saat cloud sale, cloud auto scale, pemrosesan pembayaran dan data pelanggan, contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, menggunakan Google Cloud. Pendidikan di sini ada Google Classroom atau Microsoft Teams for Education, kolaborasi siswa guru online, manajemen dengan berbasis cloud. Dan yang terakhir ada startup yang dimana biaya rendah, cepat go to market, dan CI or CD pipeline dengan cloud tools. Contoh Gojek menggunakan AWS dan juga Kubernetes. Jadi guys, pada saat Netflix migrasi ke AWS Cloud, pada tahun di 2008 tepatnya, mengalami gangguan besar karena kerusakan database. Hal ini memicu keputusan untuk meninggalkan data center tradisional dan mulai migrasi ke cloud AWS pada tahun 2009. Nah, proses migrasi ini dilakukan bertahap selama 7 tahun. Dimulai dari sistem rekomendasi hingga seluruh infrastruktur produksi. Pada tahun 2016, Netflix menyatakan seluruh sistemnya telah berjalan 100% di AWS. Lalu yang layanan AWS yang digunakan yaitu ada Amazon EC2, menjalankan aplikasi backend, lalu Amazon S3 menyimpan file video, subtitle, dan juga log. AWS Lambda, yang dimana menjalankan fungsi kecil secara otomatis atau serverless, dan juga ada CloudFront yang dimana mengirim konten ke pengguna secara cepat melalui jaringan global, dan juga auto scaling atau WLB menyesuaikan kapasitas server sesuai kebutuhan pengguna. Lalu juga ada manfaat dan juga hasil. Skalabilitas otomatis, mampu menangani lonjakan trafik misalnya saat rilis film baru, efisiensi biaya karena sumber daya digunakan sesuai dengan kebutuhan, ketersediaan global, layanan tetap stabil di seluruh dunia. Gitu. Nah, kira-kira manfaat dari cloud computing apa sih? Nah, dari yang presentasi yang saya bawakan ini, ada beberapa manfaat. Pada akhirnya merujuk ke cloud computing. Yang pertama ada efisiensi biaya atau OPEX. OPEX bukan CAPEX. Cloud mengubah pengeluaran dari CAPEX modal awal menjadi OPEX biaya operasional. Lalu juga ada mudah diakses dan kolaboratif. Layanan cloud bisa diakses dari mana saja lewat internet. Lalu yang ketiga ada pengembangan aplikasi lebih cepat. Cloud menyediakan layanan siap pakai seperti database, storage, dan DevOps tools. Dan yang keempat ada pemulihan bencana dan backup aman. Cloud menyimpan data di banyak lokasi. Nah, dari banyaknya manfaat dari cloud computing tentu pastinya ada tantangan di cloud computing. Pertama ada keamanan dan privacy, yang kedua ada ketergantungan pada provider, yang ketiga vendor lock-in, dan yang keempat kebutuhan SDM terlatih. Nah, strategi kiranya yang baik untuk migrasi cloud itu yang pertama ada identifikasi aplikasi yang siap migrasi, yang kedua ada pilih arsitektur yang cloud yang sesuai, yang ketiga gunakan pendekatan aplikasi yang tepat, yang keempat training tim internal. Itu. Nah, kesimpulan yang saya bawakan pada presentasi saya kali ini yaitu yang pertama, cloud computing memudahkan transformasi digital. Cloud computing menjadi fondasi utama dalam percepatan transformasi digital di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, bisnis, hingga pemerintahan. Lalu yang kedua ada memberi manfaat besar, namun perlu dikelola dengan baik. Yang dimaksud dengan dikelola dengan baik adalah jika dikelola dengan benar, bisa muncul tantangan seperti biaya tak terkontrol, masalah keamanan, tergantungan vendor, hingga kekurangan dan kreatif. Oleh karena itu, manajemen cloud yang cermat sangat penting untuk memaksimalkan manfaatnya. Lalu yang ketiga, ada strategi implementasi harus memperhatikan keamanan dan efisiensi. Dalam menerapkan cloud, organisasi perlu menyusun strategi yang matang, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan arsitektur, hingga pendekatan migrasi yang tepat. Aspek keamanan data dan efisiensi biaya harus menjadi perhatian utama, mengingat cloud melibatkan penyimpanan dan data transfer ke lingkungan eksternal. Selain itu, penting juga untuk melatih SDM internal agar mampu mengelola sistem cloud secara optimal dan berkelanjutan. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.